Mustahil untuk melarikan diri dari kesan bahwa manusia terbiasa memakai patokan-patokan ukuran palsu, bahwa mereka mengejar kekuasaan, kesuksesan, dan kesejahteraan, mengaguminya ketika hal-hal itu ada pada orang lain, dan bahwa mereka meremehkan apa yang menjadi nilai sejati dari kehidupan. Ketika kita membuat keputusan atau pertimbangan umum tentang hal-hal di atas, kita sangat rentan untuk melupakan betapa dunia manusia dan kehidupan mentalnya ini penuh aneka ragam. Hanya sedikit manusia yang tidak memperoleh kekaguman dari manusia-manusia seumurnya, walaupun kebesaran mereka terletak pada gelar-gelar dan pencapaian-pencapaian yang sama sekali asing bagi tujuan dan cita-cita orang kebanyakan. Kita cenderung sangat mudah mengira bahwa hanya golongan minoritas yang mau menghargai orang-orang hebat ini, sementara golongan mayoritas tak peduli. Namun, mungkin saja tidak sesederhana itu, mengingat ketidaksesuaian antara pikiran dan tindakan manusia, serta perbedaan impuls-impuls, kehendak mereka. Satu dari sedikit orang-orang hebat ini menyebut dirinya sebagai teman saya dalam surat-suratnya kepada saya. Saya telah mengiriminya buku kecil saya yang berbicara tentang agama sebagai sebuah ilusi, dan dia menjawab bahwa dia sepenuhnya sepakat dengan pendapat saya tentang agama. Tetapi dia menyesal bahwa saya tidak menghargai sebagaimana mestinya tentang sumber-sumber sejati dari sentimen-sentimen keagamaan. Hal ini, katanya, terdiri dari sebentuk perasaan ganjil, yang dia sendiri selalu merasakannya. Demikian juga banyak orang lainnya, dan yang kemudian dianggapnya ada pada jutaan manusia yang lain. Ini adalah perasaan yang dia sebut sensasi keabadian. Perasaan tentang suatu yang tanpa batas, tak terhingga seolah-olah seperti samudra raya. Perasaan ini, tambahannya, adalah murni fakta subjektif, bukan berasal dari agama atau kepercayaan. Ia tidak membawa jaminan kekekalan hidup manusia, tetapi ia adalah sumber energi religius yang kemudian ditangkap oleh berbagai jenis gereja dan sistem-sistem keagamaan, diarahkan menuju saluran-saluran tertentu, dan lalu, tentu saja, diperas habis oleh mereka. Teman saya ini berpikir bahwa kita mungkin sudah sepantasnya menyebut diri kita orang alim berdasar perasaan kesamudrarayaan ini saja, bahkan ketika kita menolak setiap agama atau ilusi. Pandangan-pandangan yang diungkapkan teman yang sangat saya hormat ini, yang dia sendiri pernah memuji saya ilusi magis dalam sebuah puisi, menimbulkan kesulitan besar bagi diri saya. Saya tidak bisa menemukan perasaan samudra raya itu dalam diri saya. Tidak mudah berurusan dengan perasaan secara ilmiah. Orang-orang bisa saja berusaha melukiskan perlambang-perlambang fisiologis mereka. Sementara hal ini tidak mungkin, dan saya khawatir bahwa perasaan kesamudrarayaan ini juga tak terlukiskan oleh bentuk pelukisan seperti itu. Tak sesuatu pun yang membekas, melainkan hanya kembali pada bentuk-bentuk ideasional yang paling mudah dihubungkan dengan bentuk-bentuk perasaan. Jika saya memahami teman saya ini dengan benar, dia juga menganggap hal tersebut sebagai apa yang dimaksud oleh seorang penulis drama eksentrik dalam sebuah dialog menghibur dari tokoh pahlawannya ketika hendak bunuh diri. Kita tidak bisa terlempar keluar dari dunia ini. Dengan kata lain, ini adalah perasaan keterkaitan yang tak terlepaskan. Perasaan menjadi satu dengan dunia luar sebagai satu kesatuan utuh, bulat. Bisa saya katakan bahwa bagi saya, hal tersebut lebih tampak sebagai sifat dasar persepsi intelektual, padahal bukan. Bahwa hal tersebut benar adanya jika tanpa sifat perasaan yang mengiringi, melainkan hanya hadir bersama tindak-tindak pemikiran lain yang memiliki tentang pergerakan sama. Berdasar pengalaman saya sendiri, saya tidak bisa meyakinkan diri saya tentang sifat dasar dari perasaan tersebut. Namun, hal ini tidak menjadikan saya berhak menyangkal, karena pada kenyataannya memang itu terjadi pada orang lain. Hanya saja, masalahnya adalah apakah hal itu ditafsirkan dengan benar, dan apakah hal itu pantas dipandang sebagai fons et origo, sumber dan asal dari segalanya yang berkaitan dengan agama. Saya tidak bisa mengusulkan apapun yang bisa menjadi pengaruh meyakinkan demi solusi permasalahan ini. Pemikiran bahwa manusia menerima isyarat tentang hubungan mereka dengan dunia di sekelilingnya melalui sebentuk perasaan seketika yang sejak semula telah diarahkan demi tujuan itu, terdengar sangat aneh dan sangat tak bersesuaian dengan jalinan struktur psikologis kita, di mana kita dibenarkan untuk mencoba menemukan penjelasan psikoanalisis, yaitu melalui genetika, dari keberadaan bentuk perasaan tersebut. Coba simak rentetan pemikiran berikut. Biasanya, tidak ada hal lain yang lebih kita percayai dibanding perasaan kita sendiri, ego kita sendiri. Ego ini muncul pada diri kita sebagai sesuatu yang otonom dan bersatu,
memiliki tanda pembeda yang jelas dengan hal lain. Penampakan akan hal lain itu sebenarnya memperdaya, dan sebaliknya, ego terus mengalir ke dalam tanpa pembatas jelas apapun menuju entitas mental bawah sadar yang kita sebut ide dan berfungsi sebagai semacam kedok. Ini ditemukan pertama kali melalui penelitian psikoanalisis yang sebenarnya masih menyimpan banyak hal untuk kita ketahui tentang relasi antara ego menuju ide. Namun terhadap dunia luar, pada tingkatan apapun, ego sepertinya mempertahankan garis demarkasi yang jelas dan tegas. Hanya pada satu tingkatan tertentu yang tidak terjadi demikian. Jelas adalah tingkatan yang luar biasa, tetapi bukan tingkatan yang bisa distigmatisasi sebagai suatu yang patologis. Pada suatu titik tertentu di mana seseorang jatuh cinta, batas antar ego dan objek sasaran terancam untuk menyatu, untuk melebur. Meskipun bertentangan dengan semua bukti atau fakta yang bisa diindranya, seorang laki-laki yang sedang jatuh cinta akan mengikrarkan bahwa aku dan kamu adalah satu, dan siap untuk bertindak seolah-olah itu adalah suatu kebenaran. Apa yang untuk sementara waktu dapat dibuang melalui fungsi fisiologis, normal, pastilah juga memiliki kemungkinan besar untuk diganggu oleh proses-proses patologis. Patologi telah membuat kita mengenal begitu banyak bentuk keadaan di mana garis batas antara ego dan dunia luar menjadi tidak jelas, atau di mana sebenarnya garis besar tersebut ditarik secara salah. Terdapat kasus-kasus di mana bagian tubuh seseorang, bahkan bagian-bagian dari kehidupan mentalnya sendiri, persepsi, pikiran, dan perasaan, tampak asing baginya dan terkesan bukan kepunyaan egonya. Juga terdapat kasus-kasus lain di mana seseorang menganggap sesuatu yang jelas berasal dari egonya sendiri adalah datang dari dunia luar dan bahwa seharusnya diakui oleh egonya. Dengan demikian, bahkan perasaan dari ego kita sendiri adalah subjek bagi begitu banyak gangguan dan garis-garis batas ego tidak konstan. Pemikiran lebih jauh memberitahu kita bahwa perasaan ego orang dewasa tidaklah selalu sama semenjak awal kehidupannya. Ia pasti telah melalui suatu proses perkembangan yang tentu saja tidak dapat didemonstrasikan, tetapi dapat diterima bahwa ia disusun oleh kadar probabilitas yang wajar. Seorang bayi yang masih menyusui masih belum bisa membedakan egonya dari dunia luar sebagai sumber sensasi yang mengalir masuk ke dalam dirinya. Secara berangsur-angsur, dia akan mempelajari ini sebagai respons dari berbagai dorongan. Dia pastilah sangat terkesan pada kenyataan bahwa beberapa sumber rangsangan yang kemudian akan ia kenali sebagai organ-organ tubuhnya sendiri mampu memberi sensasi-sensasi pada setiap saat, sementara sumber-sumber lain selalu saja menghindarkan dari dirinya, dari waktu ke waktu. Di antara sumber-sumber itu, yang paling ia inginkan adalah payudara ibunya, yang hanya akan muncul kembali sebagai akibat dari teriakan atau tangisannya. Dengan cara seperti ini, untuk pertama kalinya terbentuk sebuah objek pada ego, dalam bentuk sesuatu yang ada di luar, dan hanya bisa dipaksa pemunculannya melalui tindakan-tindakan khusus. Dorongan lebih lanjut pada pelepasan ikatan ego dari sensasi-sensasi umum yang sangat banyak jumlahnya itu, yakni pada pengenalan suatu bagian luar, suatu dunia luar diberikan oleh sensasi-sensasi rasa sakit dan sensasi ketidaksenangan yang sangat sering muncul, beraneka macam, dan tak bisa dihindari, di mana pembuangan dan pengelakan sensasi-sensasi tersebut dilarang oleh prinsip kesenangan dalam rangka menjalankan dominasi tak berbatasnya. Suatu kecenderungan bangkit untuk memisahkan dari ego apapun yang bisa menjadi sumber ketidaksenangan tersebut, untuk membuangnya keluar, dan untuk menciptakan ego kesenangan murni yang akan dipertentangkan dengan dunia luar yang asing dan mengancam itu. Batas-batas ego kesenangan primitif ini tidak bisa lolos dari bentuk-bentuk ralat atau modifikasi melalui pengalaman hidup. Beberapa hal yang ingin kita lepas, karena memberikan kesenangan, bagaimanapun adalah objek, bukan ego. Dan beberapa penderita yang coba kita buang ternyata tak terpisahkan dari ego mengingat sifatnya yang internal, berasal dari dalam. Kita kemudian mempelajari suatu prosedur yang dengan itu, melalui petunjuk sadar dari aktivitas indrawi dan melalui gerak-gerak otot yang sesuai, kita mampu membedakan antara apa yang internal, berasal dari ego, dan apa yang eksternal, berasal dari dunia luar. Dengan cara seperti ini, kita membuat satu langkah awal menuju pengenalan prinsip realitas untuk sepenuhnya menguasai proses perkembangan di masa depan. Diferensiasi ini tentu saja berguna bagi tujuan praktis, yaitu memungkinkan kita untuk mempertahankan diri melawan sensasi-sensasi ketidaksenangan yang sebenarnya kita rasakan atau yang mengancam kita.
Demi menangkis kegairahan tak menyenangkan yang bangkit dari dalam tersebut, tak ada metode lain bagi ego selain metode yang dipakai untuk melawan ketidaksenangan dari luar. Dan inilah titik awal munculnya gangguan-gangguan patologis. Dengan cara seperti ini, ego kemudian memisahkan diri dari dunia luar. Atau lebih tepatnya, ego pada awalnya memuat apapun, segalanya, termasuk dunia luar. Lalu ia melepas dunia luar dari dirinya. Oleh karena itu, perasaan ego kita sekarang ini hanyalah sebagian kecil residu dari bentuk-bentuk perasaan yang jauh lebih besar dan sungguh mencakup segalanya, yang dikaitkan dengan pertalian mendalam antara ego dan dunia di luarnya. Ketika kita menduga bahwa terdapat banyak orang yang di dalam alam batinnya perasaan ego primer ini bertahan dalam kadar yang lebih besar atau lebih kecil, bersamanya akan muncul juga perasaan ego maturitas yang berbatas lebih sempit dan lebih tajam, semacam imbangan bagi eksistensinya. Pada kasus yang demikian ini, muatan ideasional yang sesuai justru adalah ketidakberbatasan dan ikatan dengan alam semesta, gambaran yang sama dengan apa yang diuraikan teman saya sebagai perasaan samudra raya. Namun, apakah kita punya hak untuk menduga kelangsungan hidup dari suatu yang bermula dari sana, berdampingan dari apa yang kemudian berasal darinya? Tak pelak lagi. Tidak ada yang aneh pada fenomena semacam itu, baik dari sudut pandang mental atau dari manapun. Tentang dunia binatang, kita berpegang pada anggapan bahwa spesies yang paling tinggi tingkatannya bermula dari tingkatan yang paling rendah. Kita melihat semua bentuk-bentuk sederhananya masih ada di zaman sekarang. Ras sauria yang termasyhur itu punah dan membuka jalan bagi perkembangan mamalia. Namun anggota sah dari ras ini, yaitu buaya, masih hidup di tengah-tengah kita. Analogi ini mungkin terlalu jauh, dan juga dilemahkan oleh keadaan bahwa spesies tingkat rendah yang masih bertahan hidup, sebagian besar bukanlah nenek moyang sejati dari spesies lebih maju yang hidup di waktu sekarang. Biasanya, rantai tingkat menengahnya telah habis, hanya kita kenali melalui rekonstruksi. Di sisi lain, di alam pikiran, telah menjadi kelaziman bahwa segala hal primitif akan dipertahankan berdampingan dengan bentuk penggantinya, yang dimunculkan dirinya, yang tak perlu diberi contoh di sini untuk membuktikannya. Ketika adanya terjadi, dalam proses perkembangan, satu bagian, dalam artian kuantitatif, dari sebuah sikap atau impuls naluriah tetap tak berubah, sementara satu bagian yang lain telah melalui proses perkembangan lebih lanjut. Hal ini membawa kita pada permasalahan yang lebih umum lagi tentang proses pelestarian di lingkungan jiwa. Tema ini hampir belum pernah dibahas hingga sekarang. Mungkin akan menarik dan penting, artinya, jika kita mau sedikit memberi perhatian pada tema ini, walaupun kita tidak punya cukup banyak alasan untuk itu. Karena kita telah mengatasi kesalahpahaman bahwa fenomena pelupaan yang kita kenal sekarang adalah pertanda dari adanya kerusakan dalam jejak ingatan kita, yaitu proses penghapusan memori kita, kemudian cenderung mengambil sudut pandang kebalikannya, bahwa dalam kehidupan alam pikiran, kehidupan jiwa, sesuatu yang pernah terbentuk tidak akan pernah bisa mati, bahwa entah bagaimana segala sesuatu di dalamnya akan dipertahankan, dan dalam situasi-situasi yang memungkinkan, ketika misalnya regresi berjalan jauh ke belakang, hal itu bisa sekali lagi diangkat ke permukaan. Mari kita coba memahami apa yang dimaksud asumsi ini dengan mengambil analogi dari bidang lain. Sebagai contoh, kita memilih sejarah tentang kota abadi. Para sejarawan mengatakan bahwa cikal bakal kota Roma adalah Roma Quadrata, sebuah kota netral di Palatin. Kemudian muncul tahap pendudukan Septimontium, sebuah bentuk federasi dari beberapa perkampungan di daerah perbukitan lain. Setelah pendudukan itu, kota dikelilingi oleh tembok Servian. Dan kemudian, setelah semua proses transformasi terjadi selama periode Republik dan awal Kekaisaran Aurelian, kita tidak akan mengikuti tahap-tahap perubahan kota ini lebih lanjut, tetapi kita akan bertanya pada diri kita, berapa banyak yang masih bisa diingat seorang penduduk tentang periode penduduk kota Roma sekarang ini? Seorang yang kita anggap saja memiliki pengetahuan historis dan topografis paling lengkap tentang kota ini. Kecuali adanya beberapa celah, dia akan melihat bahwa tembok Aurelian hampir tidak berubah. Pada beberapa tempat, dia akan bisa menemukan bagian-bagian dari tembok Servian yang telah digali dan diangkat ke permukaan. Jika orang ini cukup tahu, lebih banyak dari yang diketahui arkeologi zaman sekarang. Mungkin dia akan mampu melacak seluruh rangkaian tembok tersebut sekaligus skema sebenarnya dari Roma Quadrata. Dari bangunan-bangunan yang pernah ditempati di kawasan kuno ini, dia tidak akan menemukan apapun atau tidak mungkin sedikit dari peninggalan-peninggalan, karena mereka tidak ada lagi.
Data-data tentang Roma di era Republik paling-paling hanya akan membuatnya mampu menunjukkan tempat-tempat berdirinya kuil-kuil dan gedung-gedung pemerintahan di era tersebut. Tempat-tempat itu sekarang hanya berupa puing-puing, tetapi bukan puing dari bangunan era tersebut, melainkan karena adanya pemugaran-pemugaran setelah terjadi bencana kebakaran atau kerusakan di era berikutnya. Tidak perlu kiranya untuk dijelaskan di sini bahwa semua peninggalan Roma kuno itu terkesan diselip-selipkan dalam kecampuradukan sebuah kota metropolis yang telah berkembang pesat dalam beberapa abad terakhir semenjak masa Renaissance dulu. Pastilah tidak sedikit peninggalan peradaban kuno yang masih terkubur di dasar kota atau di bawah gedung-gedung modernnya sekarang ini. Beginilah cara pelestarian masa lalu di lokasi-lokasi historis seperti Roma. Mari kita melayangkan imajinasi sejenak untuk mengandaikan bahwa Roma bukanlah tempat hunian manusia, melainkan hunian entitas psikis dengan sejarah panjang dan kelimpahan yang sama. Suatu entitas di mana tak sesuatu hal pun yang pernah eksis di dalamnya akan hilang. Dan semua tahap-tahap perkembangan di masa awal akan tetap hidup berdampingan dengan tahap-tahap perkembangan terbaru. Di Roma, hal ini akan berarti bahwa istana-istana para kaisar dan Septizonium milik Septimius Severus tetap berdiri dengan segala kemegahannya di Palatina, dan bahwa benteng istana S. Angelo masih menyimpan patung-patung indah yang dihormatinya hingga muncul serbuan dari bangsa Goth, dan seterusnya. Tak hanya itu saja. Di lokasi yang ditempati Palazzo Caffarelli akan berdiri lagi, tanpa palazzo harus pindah, kuil Jupiter Capitolinus, dan saja dalam bentuk terakhirnya sebagaimana yang dilihat oleh orang-orang Roma di era kekaisaran, tetapi juga dalam bentuk asal mulanya ketika masih bergaya Etruska dan berhiaskan ornamen teracota. Di tempat di mana Kolisium berdiri sekarang ini, kita juga dapat mengagumi rumah emas kediaman Nero yang telah lenyap. Di alun-alun Pantheon, kita tidak saja akan melihat patung-patung Pantheon terbaru yang diwariskan Hadrian kepada kita, tetapi juga sebuah bangunan asli yang dibangun oleh Agrippa. Dan sebidang tanah yang sama akan menampung sekaligus gereja Santa Maria sopra Minerva dan kuil-kuil kuno yang dibangun di sana. Dan mungkin seseorang hanya tinggal memutar arah pandangannya atau posisinya sedikit saja untuk melihat dua pemandangan tersebut bergantian. Jelas tidak ada gunanya kita memutar-mutar fantasi lebih jauh, karena ini hanya membawa kita pada hal-hal yang tidak nyata, bahkan absurd. Jika kita ingin menggambarkan rentetan histori dalam term-term spesial, kita hanya bisa melakukannya melalui penjajaran ruang, suatu ruang yang berbeda. Upaya kita sepertinya adalah sebuah permainan tak berarti. Hanya ada satu dasar kebenaran, bahwa itu semua menunjukkan betapa masih jauhnya kita untuk menguasai karakteristik alam mental dengan melukiskannya dalam term-term bergambar. Masih ada satu keberatan lagi yang harus diperhatikan. Pertanyaan yang mungkin dimunculkan adalah mengapa kita justru memilih masa lalu sebuah kota untuk membandingkannya dengan masa lalu akal pikiran atau ingatan. Asumsi bahwa segala sesuatu dari masa lalu akan dipertahankan dalam keadaan yang tetap dan sama di alam pikiran, berlaku dengan syarat bahwa organ-organ pikiran tetap utuh dan lengkap, dan bahwa jaringan-jaringan di dalamnya tidak rusak oleh trauma atau peradangan. Namun pengaruh-pengaruh destruktif yang bisa disamakan sebagai faktor-faktor penyebab penyakit seperti ini tidak pernah kurang dalam sejarah sebuah kota, bahkan ketika tidak mempunyai masa lalu yang terlalu banyak terjadi perubahan seperti di Roma, dan bahkan ketika ia hampir tidak pernah mengalami penderitaan karena serangan musuh, seperti London misalnya. Pembongkaran, perusakan, dan penggantian bangunan-bangunan akan terjadi, bahkan dalam sebuah proses perkembangan sebuah kota yang paling damai sekalipun. Sebuah kota kemudian menjadi ketidaksesuaian a priori, sebagai suatu komparasi dengan organisme mental. Kita memaklumi keberatan ini, dan dengan membuang usaha-usaha kita untuk menarik suatu pembandingan yang tegas, kita akan beralih pada objek pembanding lain yang bagaimanapun bertalian lebih dekat, tubuh binatang atau manusia. Namun, di sini pun kita menjumpai hal yang sama. Tahap-tahap awal dari proses perkembangan masih berupa perlindungan, pertahanan. Mereka kemudian ditarik ke dalam tahap-tahap berikutnya, di mana mereka memperoleh materi-materi. Embrio tidak akan ditemukan dalam diri manusia dewasa. Kelenjar timus di masa kanak-kanak akan diganti dengan jaringan ikat pada masa pubertas. Kelenjar itu juga tidak akan menampakkan diri lagi. Dari tulang sumsum orang dewasa, saya mampu, dan ini benar, menelusuri garis bentuk tulang di masa kanak-kanak.
Tulang di masa kanak-kanak itu sendiri telah hilang, telah diperpanjang dan dipertebal hingga mencapai bentuk pastinya. Fakta tetap berlaku bahwa hanya di alam pikiran dimungkinkan terjadinya pelestarian atau pengawetan segala bentuk dan taraf perkembangan di usia awal. Berbanding dengan bentuk akhirnya, dan bahwa kita tidak akan mampu melukiskan fenomena ini dalam tem-tem bergambar. Mungkin kita telah melangkah terlalu jauh dalam hal ini. Mungkin seharusnya kita sudah cukup puas dengan mengatakan bahwa apa yang menjadi masa lalu dalam kehidupan mental dapat dilestarikan dan tidak perlu dimusnahkan. Selalu ada kemungkinan bahwa beberapa hal yang dianggap tua, bahkan di alam pikir sekalipun, dapat terhapus atau terserap. Baik sebagai bagian normal dari hal tersebut, atau sebagai pengecualian dirinya sedemikian rupa sehingga tidak bisa dipulihkan atau dihidupkan kembali dengan cara apapun. Atau bahwa proses pelestarian tersebut pada umumnya bergantung pada kondisi-kondisi menguntungkan. Itu semua mungkin saja, tetapi kita tidak tahu apapun tentangnya. Kita hanya bisa berpegang teguh pada fakta bahwa ini adalah semacam kebiasaan, bukannya pengecualian, bahwa masa lalu akan dilestarikan di alam mental. Dengan demikian, kita benar-benar mau mengakui sepenuhnya bahwa perasaan kesamudrarayaan itu ada pada banyak manusia, dan kita terdorong untuk melacaknya kembali pada tahap-tahap awal pemunculan perasaan ego. Kemudian muncul pertanyaan lebih lanjut. Hak apa yang dimiliki bentuk perasaan ini untuk dianggap sebagai sumber kebutuhan-kebutuhan religius? Bagi saya, hak ini sepertinya tidak bersifat memaksa. Lagi pula, sebuah perasaan hanya bisa menjadi sumber energi jika ia sendiri adalah bentuk pengungkapan dari suatu kebutuhan yang kuat. Bahwa asal mula kebutuhan religius adalah dari ketidakberdayaan seorang bayi dan kerinduan terhadap ayah yang dibangkitkan oleh ketidakberdayaan tersebut, menurut saya tidak bisa dibantah. Terutama karena perasaan tersebut tidak begitu saja diperpanjang dari masa kanak-kanak, melainkan diperkuat secara permanen oleh rasa takut terhadap kekuatan superior, yaitu takdir. Saya tidak bisa menemukan bentuk-bentuk kebutuhan lain di masa kanak-kanak yang sekuat kebutuhan atas perlindungan seorang ayah. Sehingga peran yang dimainkan perasaan samudra raya ini, yang mungkin mencoba mencapai sesuatu seperti pemulihan narsisisme tak terbatas, terusir dari tempatnya di garis depan. Asal-usul pendirian religius dapat ditelusuri dalam jejak-jejak yang jelas, yaitu di sepanjang jalur perasaan ketidakberdayaan infantil. Mungkin ada sesuatu yang lebih mendalam di baliknya. Namun, untuk sementara ini, hal tersebut terbungkus dalam ketidakjelasan. Dapat saya bayangkan bahwa perasaan samudra raya ini kemungkinan akan terhubung dengan agama. Kesatuan dengan alam semesta yang merupakan muatan ideasionalnya, sepertinya adalah upaya pertama pada suatu bentuk tindakan pelipur lara religius, seolah-olah itu adalah cara lain untuk menangkal bahaya yang dikenali ego sebagai ancaman dari luar. Saya akui sekali lagi, bahwa sangatlah sulit bagi saya untuk memahami kuantitas-kuantitas yang hampir tak dapat diraba ini. Seorang teman saya yang lain, di mana ketidakpuasannya untuk terus menimba ilmu telah biasa dan berakhir dengan memberinya pengetahuan-pengetahuan komprehensif, telah meyakinkan saya bahwa melalui praktik-praktik yoga, dengan menarik diri dari dunia, dengan memusatkan perhatian pada fungsi-fungsi ragawi, dan dengan metode-metode pernapasan yang aneh, pada kenyataannya, kita dapat membangkitkan sensasi-sensasi baru dan konestesia dalam diri kita, yang dia pandang sebagai tindak-tindak regresi, menuju tingkatan primordial dari alam pikiran yang telah lama ditinggalkan. Dia melihat di dalamnya suatu basis fisiologis dari sebagian besar kebijaksanaan ilmu-ilmu kebatinan. Tidak akan sulit di sini untuk menemukan hubungannya dengan sejumlah bentuk kabur dari modifikasi kehidupan mental, seperti kerasukan, trans, dan kegembiraan yang meluap-luap. Ekstasi. Namun, saya ingin menyeru di sini melalui kata-kata Schiller. Es ist freut sich, wer dat mit dem rosigten Licht.